Sikap berdoa, tangan diangkat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzabannar. Amin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa masuk masjid belum ya? Doa masuk masjid. Allahumma ftahli memberi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajar sama Kak Iwan di nggak ada buku. Yang nggak bisa nulis yang kecil-kecil ke Kak Marifah. Kelas Umi sama kelas Kak Marifah ya? Ya kelas Umi. Mana kelas Umi? Yang kelas Umi ke Kak Marifah. Ayo ke Kak Marifah kelas Umi. Cepetan. Iya Bunda Sandi. Nah. Isi yang kosong, isi yang kosong. Geseran. Nah, Faiz, geseran dong Faiz, geseran. Almar, geseran. Mami geser Mami. Zidan geser. Hei, ini geser ke sana. Cepetan. Ini geser. Dah, hari ini Kak Iwan mau mengajarkan materi tentang puasa. Apa aja ya syarat puasa, syarat wajib puasa, rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, semua tentang puasa. Jadi kita nulis dulu ya. Sambil Kak Iwan nulis, sambil kalian nulis juga. Kelihatan nggak? Kelihatan di belakang Suci? Kelihatan nggak? Sambil nulis cepetan, kalau nggak mau nunggu-nunggu. Pak Riki, bisa print nggak 5 biji nih? Tapi saya kirim itunya ya. Sepuluh. Dia bentuknya PDF, Pak Riki nggak apa-apa ya? Iya, benar. Tadi lo jangan dikerjain nanti sama
Udah cepat. Fahmi. Duduk. Ini pada puasa enggak ini? Benar. Setengah hari apa sehari? Apa setengah hari? Mana ada setengah hari? Ada yang udah buka diem-diem? Tutup bukunya ditutup. Dah, yang di belakang fokus. Nanti yang bercanda kayak Iwan tanya nih. Dalam ke depan, fokus ke depan. Tentang puasa. Puasa, apa itu puasa? Puasa secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu soma yasumu saumun. Apa? Saumun, yang berarti menahan atau mencegah. Pas gak sama artinya puasa yang kita lakuin? Pas gak? Adapun secara istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang membatalkan puasa. Jadi secara istilah adalah puasa itu menahan dari makan dan minum. Gak ada orang makan, gak ada orang minum. Serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa? Banyak, nanti di sini ada dijelasin. Yang pertama, poin yang pertama, di puasa itu ada syarat wajib puasa. Jadi puasa itu ada syarat wajibnya. Apa syarat wajibnya puasa? Yang pertama, Islam. Di sini udah pada Islam belum? Ada yang Kristen? Islam KTP. Islam KTP itu apa? Yang akan belajar nggak apa-apa. Yang kedua, balik. Balik apa balik? Balik badan. Ya, sudah dewasa. Maksudnya sudah ada tanda-tanda balik ya. Yang ketiga ada berakal. Boleh nggak orang gila puasa? Kenapa? Karena dia nggak tahu. Ntar dia tiba-tiba makan atau enggak dia tiba-tiba minum. Yang keempat, mampu berpuasa. Nah, syarat wajib puasa mampu berpuasa salah satunya. Mampu berpuasa. Kalau nggak mampu kan misalnya sakit, boleh. Tapi ada syarat dan ketentuan tertentu yang gimana? Kalau misalnya sakit, misalnya sakitnya selama bulan Ramadan doang nih Kak, nggak bisa puasa. Nanti setelah bulan Ramadan, kalian wajib mengkodo atau mengganti. Yang poin kedua, rukun puasa. Yang pertama ada niat. Siapa di sini yang nggak pernah niat? Biasanya kalau bulan puasa itu niatnya pas kapan? Coba baca niat puasanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Bagus. Ini pada sholat tarawih nggak? Bohong. Nah, main petasan. Ya. Balik lagi ke pembahasan. Nomor 2, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Jadi harus menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Poin yang ketiga, yang membatalkan puasa. Yang pertama, segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga badan dan kepala. Rongga badan dan kepala yang mana aja? Rongga itu lubang. Coba dari kepala dulu. Yang kepala apa aja? Rongga di kepala. Hidung. 1. Apa lagi? Telinga. Apa lagi? Mulut. Apa lagi? Yang di kepala, hidung, telinga, mulut. Kalau yang di badan apa? Apa di badan? Kalau dalam bahasa Arabnya, bahasa kita biasanya kubul dan dubur. Jadi lubang depan sama lubang belakang. Ya, biasanya untuk buang air. Paham? Paham? Ada berapa jumlah lubangnya jadinya? Ada berapa? Hidung berapa? Hidung lubangnya berapa? 2. Kuping lubangnya 2 jadi 4. Sama mulut 5. Sama depan 6. Sama belakang 7. Ini paham kan? Depan belakang paham? Alat apa namanya? Alat vital.
Ya, boleh. Yang kedua, poin kedua, muntah disengaja. Muntah disengaja, kalian paham? Biasanya yang suka masuk-masukin ke mulutnya nih gini-gini. Yang mual-mual nggak jelas. Yang ketiga, ada berhubungan suami istri atau bersetubuh. Nah, itu nggak boleh di bulan puasa. Haram hukumnya. Yang keempat, ada masturbasi. Masturbasi atau masturbasi nggak sih? Masturbasi ya, bahasanya masturbasi apa masturbasi? Masturbasi ya. Masturbasi, bukan masturbasi atau masturbasi sih? Masturbasi. Oh, masturbasi. Masturbasi itu apa, Kak? Masturbasi itu bahasa enaknya, bahasa lebih sopannya itu mencari kesenangan sendiri. Nah, jadi memuaskan hawa nafsu sendiri. Kalau yang laki-laki paham? Memuaskan nafsu sendiri paham? Paham, gak usah dijelasin, yang gede-gedenya udah ngerti nih. Yang gede-gedenya udah ngerti. Mencari kesenangan sendiri, yang perempuan juga bisa. Nah, itu nggak boleh hukumnya di bulan puasa. Kalau kalian ngelakuin itu di bulan puasa, pas lagi puasa, bukan di bulan puasa aja. Ya, bukan di bulan puasa. Pas lagi puasa itu hukumnya batal. Puasanya batal, jadi percuma. Kalian puasa ya kalau ngelakuin hal-hal yang goib, hal-hal yang memuaskan nafsu kalian sendiri. Jadi dipaksakan, nggak boleh ya. Jadi puasa itu kan artinya menahan. Jadi harus menahan nafsu, menahan godaan setan. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima haid. Haid apa haid? Haid itu biasa perempuan. Dimana normalnya perempuan setiap sebulan sekali itu ngeluarin namanya darah haid, darah kotor. Yang laki-laki nggak ada haid. Jadi kalau laki-laki ada yang nggak puasa, dipertanyakan. Berarti laki-laki yang nggak puasa ini pasti haid nih. Siapa yang laki-laki nggak puasa nih? Nah, karena yang nggak boleh puasa cuma perempuan ada. Dimana waktu sebulan sekali dia haid, keluarin darah kotor. Yang keenam ada nifas. Apa nifas? Nifas itu darah melahirkan. Biasanya ibu-ibu, emak-emak kalian habis ngelahirin itu ngeluarin darah selama, biasanya kalau darah nifas itu selama 40 hari. Nggak berhenti-berhenti keluar darahnya karena bekas luka dari ngelahirin anaknya. Itu paling sebentar 40 hari. Ada yang mengatakan paling lama sampai 60 hari. Bayangin 60 hari itu berapa lama? 2 bulan ngeluarin darah. Sakit gak orang tua? Sakit, makanya kalian jangan ngelawan sama ibunya. Yang ketujuh ada gila. Nah, jadi yang membatalkan puasa ada gila. Jadi siapa yang nggak puasa di sini berarti gila. Ada yang puasa sengaja nggak puasa? Ada. Nah, jadi itu bisa dikatakan gila. Yang kedelapan ada murtad. Murtad itu apa? Murtad itu pindah agama atau keluar dari agama. Hati-hati ya. Poin yang ke 1, 2, 3, 4. Poin yang keempat yang disunahkan ketika puasa. 1, menyegerakan berbuka. Tuh. Adilnya Allah, kalian lapar seharian sama Allah nggak ditahan-tahan. Jadi kalau udah dengar azan, udah pasti jamnya, pasti waktunya, dengar azan langsung buka. Kalau buka puasa, Kak Iwan tanya nih, kalau doa buka puasa gimana? Doa buka puasa coba baca bareng. Kalau buka puasa, dengerin, buka puasa yang benar itu baca doa buka puasa dulu atau makan dulu? Atau batalin puasa dulu? Hah? Ya benar. Baca doa makan dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Habis itu baru batalin puasanya, makan, minum, baru baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Paham? Ngerti nggak? Tadi kata Kayuan apa? Mana lebih dulu makan atau doa berbuka puasa? Mana dulu makan sama doa berbuka puasa? Doa berbuka puasa? Bener nggak? Yang benar itu buka dulu. Habis itu berdoa. Karena artinya, lihat artinya nanti. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Tuh, Allah kurang adil apa? Kalian sahurnya nggak apa-apa diakhirin. Maksudnya diakhirin tuh gimana, Kak Iwan?
maksudnya di akhir tuh sahur itu bagusnya itu kan misalnya ada orang mau sahur misalnya sebelum tidur mau makan dulu biar besoknya itu nggak bangun lagi, itu nggak dapat sunnahnya. Yang dapat sunnahnya itu bangun pagi-pagi, biasanya ada waktu imsak ya kan. Nah di waktu imsak tuh boleh makan, di waktu mepet-mepet waktu subuh. Kalau jam 7 Kak, Nggak ada jam 7. Nomor yang ketiga, meninggalkan perkataan tak berguna. Meninggalkan perkataan tak berguna. Siapa yang suka bahas? Siapa di sini yang suka ngomong kotor? Siapa yang suka berbahasa jelek? Hati-hati. Ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Contoh yang membatalkan puasa tadi apa aja? Makan, minum, terus muntah disengaja, haid bebas dan lain sebagainya. Kalau yang membatalkan pahala puasa, contoh apa? Ngatain orang tua. Ya, ya misalnya bikin orang marah, emosi, ngadu domba, apalagi ngadu ayam. Apalagi berbohong. Hati-hati. Itu bisa batal pahala puasanya. Poin yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, orang yang dibolehkan tidak puasa. Jadi ada orang-orang di mana khusus boleh nggak puasa di dalam agama. Yang pertama, orang yang sudah tua jika tidak kuat berpuasa. Jadi kalau ada orang tua, nenek kakek kalian nggak puasa, itu diperbolehkan. Tapi ada tapinya. Biasanya bayar fidyah, bayar unta, bayar fidyah. Fidyah itu ukurannya semana Kak? Kalau di dalam bahasa agamanya 1 mud. 1 mud itu berapa Kak? Kalau dikira-kirakan itu 3/4 liter. Kalau beras makan, kalau diuangkan 11.000 rupiah kurang lebih. Jadi setiap kalian misalnya ada kakek nenek kalian nggak puasa nih, ngelihat mereka ngasih makan orang nggak mampu, misalnya ngasih makan, berarti itu dia bayar fidyah namanya. Yang kedua, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui itu boleh nggak berpuasa karena takutnya membahayakan misalnya bayinya, asupannya benar. Jadi asupan buat bayinya. Jadi kan biasanya kalau ibu hamil itu harus makan banyak biar ASI-nya itu banyak juga. Jadi memenuhi nutrisi buat anaknya. Yang ketiga ada orang sakit dan musafir. Orang sakitnya yang kayak gimana Kak? Yang bener-bener nggak bisa puasa. Kak, aku punya mah Kak. Gimana? Biasanya yang punya mah itu nggak ada alasan. Biasanya mah itu di bulan puasa itu insya Allah nggak akan, misalnya insya Allah nggak akan sakit mah. Kepala pusing doang nggak masalah dong. Dan musafir apa musafir? Ya, orang yang berperjalanan jauh, orang-orang yang berkelana. Oke, cukup sekian dari kakak penjelasan. Ada paham? Ada yang mau bertanya? Apa Yumi? Yang benar, jangan nanya. Kalau nggak ada yang nanya, Kayuan yang nanya. Ada yang nanya? Dah? Oke. Kalau nggak ada yang nanya, berarti Kayuan tutup. Cukup sekian dari Kayuan. Ada yang udah selesai nulisnya? Diberesin dulu alat tulisnya, baru nanti ngumpul sini lagi. Mejanya, alat tulisnya diberesin dulu, baru ngumpul lagi di sini. Nggak boleh. Nggak boleh. Angkat kepala, ditundukkan. Geser Nando.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal wa amilus salihati wa tawasau bis faiz. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa doa keluar masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari Kaiwan. Sebelum pulang, Luki dipanggil Kak Rizka. Sebelum pulang, yang bawa uang infak boleh infak ke kayu. Sambil pulang, sambil salim sama kakak-kakaknya. Ayo. Nanti. Infak sambil infak. Salim semua. Iya dong. Boleh berlima boleh. Boleh. Saling semua tapi. Ayo. Sambil ke kayu nggak apa-apa, kasih uangnya.